Tapi kebahagiaan tidak bertahan lama. Suaminya meninggal karena jatuh dari kuda. Bahkan dia tidak tahu istri sedang mengandung. Dan kudanya melarikan diri. Rumah wanita ini beberapa ratus pohon dari sini. Tidak mungkin untuk pulang sekarang. Dan pria itu berkata, tunggu musim semi. Saya pasti akan mengantarmu pulang. Wanita itu tiba-tiba menoleh. Melihat pihak lain memiliki keraguan. Pria itu dengan lembut memberitahunya untuk memikirkannya dengan hati-hati. Ternyata pria itu adalah petani yang baik. Dia memberikan penawaran karena dia menemukan buku wanita itu. Meskipun istrinya meninggal, tapi dia memiliki putri yang mengerti. Dia punya waktu untuk mengurus semuanya. Gadis 9 tahun bekerja keras setiap hari. Menghadapi situasi itu, ayah merasa sangat bersalah. Jadi ketika mengenal wanita itu sebagai orang terpelajar, dia dengan berani melamarnya. Karena dengan begitu akan ada yang mengajari putrinya. Bahkan mungkin putrinya bisa merasakan cinta ibu. Tapi wanita itu tidak ingin tinggal di pedesaan ini. Dia ingin membuat ruang untuk menghadapi kenyataan ini. Tapi bahkan jika dia tidak mau, untuk anak dalam kandungannya, dia akhirnya memutuskan untuk tinggal. Selama upacara pernikahan, melihatnya memegang tangannya, dia menunjukkan sikap menghina. Dan saat pendeta bertanya apakah dia setuju untuk menikah, dia ragu untuk berbicara. Kemudian segera berkata, saya setuju. Tapi dia tidak pernah berpikir, pria yang selalu dia hina akan membuatnya jatuh cinta. Sesampainya di rumah, putri langsung turun dari gerbong. Ternyata dia tidak ingin dekat dengan Mari. Tapi karena tidak ada ruang di rumah, mereka hanya harus bersama. Wanita itu tidak mengatakan apapun. Hanya berjalan memasuki ruangan. Dia tidak berkomitmen untuk menjadi istrinya. Dan ini membuatnya merasa bersalah. Besoknya Mari telat bangun. Gadis itu sudah mulai membersihkan meja makan. Saya belum melihat orang bangun sangat terlambat. Saya pikir Anda meninggal. Ayah segera menasehati putrinya. Lalu katakan aku akan pergi bekerja hari ini. Ternyata Mari ingin membuat ruang pribadi. Baginya hal terpenting saat ini adalah kelegaan psikologis. Mendengarkan gemerisik daun yang jatuh. Dia akhirnya menangis. Malam itu dia masih tenggelam tanpa harapan. Ayah, apakah dia baik-baik saja? Tidak apa-apa sayang. Dia akan baik-baik saja. Besoknya selesai makan, pria itu mengajaknya ke gudang. Kemudian memberinya buku favoritnya. Lalu bertanya apakah Anda butuh bantuan. Kemudian dia mengarah ke putrinya. Saya ingin putriku punya waktu untuk belajar. Dan saya harap Anda bisa mengajarinya. Sebagai seorang ibu, berdiri dan perhatikan sebentar. Akhirnya Mari mengangguk setuju. Untuk membantunya memiliki lebih banyak waktu untuk belajar. Mari berbagi pekerjaan rumah dengan gadis itu. Tapi orang kota sepertinya tidak tahu cara mengeluarkan telur dari sarangnya. Juga tidak tahu cara mengambil susu sapi. Ini membuatnya merasa tidak nyaman. Kenapa kamu begitu besar dan tidak tahu apapun? Mari bermaksud menyangkal. Tapi jika dipikir-pikir perkataan gadis itu benar. Sambil membersihkan kandang sapi, gadis itu melihat gerobak kotoran. Ketika Mari tidak memperhatikan, dia membuang kotoran ke arahnya. Ini membuat Mari marah. Tapi gadis itu tidak meminta maaf. Bahkan berkata semoga kamu segera pergi. Mari marah dan mengatakan saya akan pergi sekarang. Tapi dia berjanji untuk tinggal di sini sampai Maret. Saat makan malam ayah bertanya apa kabarmu? Baik putrinya atau Mari mengerutkan kening dan berkata baik. Dia mengatakan besok saya sibuk bekerja. Lalu meminta Mari tinggal di rumah untuk menjaga putrinya. Besoknya Mari mendeteksi gadis itu tidak ada di rumah. Dia segera pergi ke gudang dan melihatnya bersembunyi di tumpukan jerami. Ternyata musang itu membuatnya takut. Dan saat ini ada suara anjing di luar. Musang mendengar segera berbalik dan menyemprotkan kotoran. Walaupun sebenarnya tidak menyukainya, tapi Mari harus tetap bertahan. Berharap bisa menghilangkan bau yang tidak sedap. Ketika dia membuat makan malam, tangannya terbakar api. Kebetulan pria itu pulang. Melihatnya terbakar, dia segera membantunya mengatasi lukanya. Melihat ayahnya seperti itu, gadis itu membawakan obat untuk Mari. Saat ini dia bahkan tidak tahu bahwa dia cinta atau benci. Besoknya sebelum pergi ke pasar untuk membeli kebutuhan pokok, pria itu bertanya apakah kamu mau ikut. Tapi jawaban Mari adalah tidak. Karena dia harus menyiapkan makan siang. Sebelum pergi, gadis itu mengkritik masakan Mari yang buruk. Kalimat ini membangunkan semangat Mari. Kemudian dia menghafalkan resepnya dan lari ke kandang ayam. Setelah pulang, pria itu menemukan di talenan penuh dengan bulu ayam.
Kandang ayam terlihat seperti diserang serigala. Ketika melihat keduanya kembali, Mari memamerkan hasil masakannya. Kelihatannya enak. Mari dengan gembira menjentikkan bulu ayam. Akhirnya dia mendapatkan kembali kehormatannya. Malam itu ketika melihat sebuah gaun, gadis kecil mengatakan itu sia-sia. Ternyata dia tidak cemburu. Dia hanya merindukan ibunya. Ketika masih hidup ibunya suka memakai gaun. Semua orang menganggap ibunya cantik. Melihat foto ibu di tempat tidur, dia mengatakan itu wanita paling cantik di dunia. Mari bertanya seberapa rindunya dia ke ibunya. Tapi gadis itu tidak menjawab. Hanya berbalik untuk meniup lampu. Kemudian pergi untuk tidur. Setelah hari yang berat, Mari memutuskan untuk merebus air. Kemudian menghadiahi dirinya sedikit relaksasi. Kebetulan pria itu tak sengaja memasuki ruang uap. Detik berikutnya, ya Tuhan. Besoknya ketika melihat pria itu akan pergi, Mari menanyakan kemana dia akan pergi. Gadis itu memberitahu ayahnya sudah biasa seperti itu. Mari sangat penasaran setelah mendengarnya. Dia ingin mengikuti pria itu. Tapi belum pergi jauh dia harus berhenti. Ternyata karena cuaca tiba-tiba menjadi dingin. Tapi ketika tiba di rumah, dia melihat gadis itu mengobrak-abrik lemari. Gadis itu mengambil gaun pink yang cantik. Kemudian dengan hati-hati menyimpannya di tempat tidur. Ternyata pink warna kesukaan ibunya. Apa kabar ibu? Ibu meninggalkanku sendirian seperti ini. Saya tidak ingin menyalahkan atau mengeluh. Saya hanya ingin mengatakan aku mencintaimu. Saya ingat ibu yang hebat. Melihat bentuk yang menyedihkan darinya, Mari menangis terseduh-seduh. Tapi tangisannya membuatnya terekspos. Mengetahui Mari menguping, gadis itu sangat marah. Mari memahami situasinya. Jadi dia meminta maaf. Dan katakan aku bisa membantu jika diperlukan. Tapi gadis itu berkata aku tidak membutuhkan bantuanmu. Saya tidak ingin melihatmu lagi. Melihatnya seperti itu, Mari memahami bahwa tempat ini mungkin tidak cocok lagi untuknya. Saat ini pria itu berdiri di kejauhan melihat semuanya. Melihat Mari ingin pergi, dia berkata saya butuh bantuanmu. Anda memiliki banyak hal berharga untuk diajarkan pada putriku. Berkatmu kehidupan putriku menjadi lebih baik. Saya selalu percaya bahwa suatu hari kalian akan akur. Setelah mendengarnya Mari secara bertahap tenang. Dia meletakkan gaun pink di tempat tidur. Lalu letakkan baju di atasnya. Andalkan ukuran untuk memotong. Jahit masing-masing dengan hati-hati untuk putrinya. Besoknya ketika gadis itu keluar dari kamar, dia melihat gaun pink itu telah menyusut. Dan Mari kelelahan menjahit semalaman. Meskipun tidak ada yang berbicara. Tapi saat mencoba gaun itu, gadis itu tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Dia mengenakan baju baru, bersiap untuk bergabung dengan pesta akhir tahun. Dalam perjalanan pulang, dia tertidur di bahu Mari karena lelah. Tapi Mari sakit perut. Pria itu bertanya apakah kamu akan melahirkan. Setelah mendengarnya Mari baru sadar bahwa pria itu tahu dia hamil. Saya sungguh senang telah menikah denganmu. Setelah mendengarnya Mari tersenyum tipis. Tapi dia tidak sadar bahwa dia simpatik pada pihak lain. Di hari-hari berikutnya, di bawah bimbingan khusus Mari, gadis itu akhirnya bisa membaca buku sendiri. Musim dingin tiba. Hari itu Mary melihatnya pergi. Dia dengan penasaran mengikutinya. Mengikuti sebuah suara. Lalu menemukan pria itu bernyanyi sendirian di atas bukit. Mary tidak bisa menahan tawa. Tapi segera dia menyadari sesuatu yang salah. Dia kembali dan menemukan kudanya yang hilang. Dia segera memeriksa. Tapi saat itu langit menurunkan salju. Akhirnya menjadi badai. Ketika sampai di rumah, pria itu tidak bisa menemukan Mary. Dia menjadi khawatir. Lalu segera mengambil pistol dan memberitahu putrinya. Jika saya tidak kembali dalam 10 menit, ambil senjatamu dan tembak ke langit. Setelah keluar rumah, badai angin kencang bertiup padanya. Ini membuat penglihatannya terbatas. Dia tanpa henti memanggil nama Mary. Dan akhirnya dia berhasil menemukannya. Saat ini suara pistol terdengar. Dengan suara pistol dia menemukan arah jalan pulang. Tapi pistolnya kehabisan peluru. Dia tidak tahu arah jalan pulang. Gadis itu mengambil sendok dan panci. Kemudian terus memukul panci dengan sendok. Tidak berhenti sedikit pun. Bayangan ayahnya juga secara bertahap muncul. Saat ini mata gadis itu dipenuhi air mata. Karena dia hampir kehilangan 2 orang paling penting dalam hidupnya. Setelah sukses menyelamatkan Mary, pria itu menjaganya sepanjang malam. Kali ini salju di luar perlahan mencair.
Kehidupan baru Mari dengan keluarga pria itu akan dimulai. Gadis itu bertanya, apakah ayahmu mendongeng Natal untukmu? Mari ragu sejenak, lalu berkata, ayah dan ibuku sudah tidak ada. Jadi ketika pulang kamu merayakan Natal dengan siapa? Pertanyaan ini membuat Mari bingung. Dia selalu ingin kembali ke rumah, tapi tidak pernah berpikir seberapa kesepiannya hidupnya. Saat ini Cleb berkata di hari Natal belum tentu menerima hadiah. Juga tidak perlu bercerita atau berkumpul bersama. Karena itu hanya kebahagiaan duniawi. Selesai mendengarkan Mari langsung tersenyum. Dia tidak pernah merasa nyaman seperti sekarang. Pada malam Natal, Mari mengajarkan cara membaca Alkitab. Juga mengajarkannya cara menyulam. Saat ini keduanya jauh lebih dekat. Entah sejak kapan Mari menjadi bagian dari keluarga Cleb. Natal tahun itu selain menyiapkan hadiah untuk putrinya, Cleb juga memberikan hadiah tempat tidur bayi. Ngomong-ngomong, ini hadiah terbaik. Melihat Cleb bercerita pada putrinya, Mary tampaknya tidak bisa berkedip. Hari demi hari berlalu. Perutnya semakin besar. Suatu hari dia merasa sakit perut. Sepertinya dia akan melahirkan. Karena itu terjadi secara tiba-tiba. Mereka tidak dapat menemukan bidan. Tidak ada jalan lain. Cleb hanya bisa menggunakan pengalamannya. Dan akhirnya Mary melahirkan anak itu dengan mudah. Bersamaan dengan salju yang mencair. Putik musim semi sudah mulai mekar. Pria itu memutuskan untuk menabur benih. Mary juga senang membantu. Dia dengan jahil mendorongnya jatuh. Lalu tertawa dan melarikan diri. Dan pria itu segera mengejarnya. Entah sejak kapan keluarga ini penuh dengan kebahagiaan. Ayah, jangan lakukan itu lagi. Ayah, biarkan dia pergi. Kelihatannya menyenangkan, tapi sebenarnya di antara keduanya masih ada celah. Hari itu gudang tiba-tiba terbakar. Melihat Cleb masuk ke gudang, Mary mengkhawatirkannya. Mulutnya tidak pernah berhenti berdoa. Sampai melihatnya keluar dari gudang. Dia segera pergi menemuinya. Semuanya hampir terbakar api, termasuk gerbongnya. Tapi Cleb masih berjanji dia akan memenuhi komitmennya. Lalu dia dengan ragu bertanya, apakah Anda dapat mempertimbangkan untuk terus bersama kita? Tapi Mary tidak menjawab. Hanya berkata, lukamu butuh salep untuk sembuh. Karena tidak ingin pergi jauh, dia membawanya ke tempatnya sering datang untuk berdoa. Berdoa untuk kehidupan yang damai. Ketika kecelakaan itu terjadi, orang pertama yang membantu Mary adalah Cleb. Meskipun aku tidak ingin kamu pergi, tapi semuanya sudah diputuskan. Setelah Cleb pergi, Mary duduk sendiri dan berpikir untuk waktu yang lama. Dia menutup matanya dan mengingat ceritanya. Di sana ada kesedihan, bahkan ada kemarahan. Tapi dia tidak tahu kapan dia bisa hidup nyaman lagi. Dalam keluarga yang aneh ini, dia sepertinya merasakan apa yang disebut kebahagiaan. Ketika dia membuka matanya, dia tiba-tiba tersenyum. Dia tampaknya telah memikirkan sesuatu. Dia menulis sebuah surat, berharap Cleb bisa membacanya dan mempertahankannya untuk tetap tinggal. Tapi sambil membawa baju ayah, gadis itu tak sengaja menjatuhkan surat itu. Mary dengan senang hati bertemu Cleb. Tapi Cleb tidak mengatakan apa-apa. Ini membuatnya merasa dikhianati. Dia secara aktif diminta untuk pergi. Ini sangat mengecewakannya. Tapi dia menghormati keputusannya. Dia tidak bisa menahan air matanya. Hari perpisahan akhirnya datang. Sambil menunggu konvoi, gadis itu marah dan tidak berbicara apapun. Mary mengambil inisiatif untuk bertanya. Dia juga berharap bisa tetap tinggal bersama. Tapi dia tidak bisa. Gadis itu pulang bersama ayahnya. Tapi anehnya sekarang rumahnya terasa kosong. Agar tidak mempengaruhi putrinya, Cleb pergi menyendiri. Dia tidak bisa menahan air matanya lagi. Tuhan, mengapa Anda membuatnya memasuki hidupku? Lalu membuatnya pergi seperti itu? Apakah bagi Anda saya hanya lelucon? Saya mohon, tolong bantu saya menerima kenyataan ini. Cleb menangis dan gemetar. Dia tidak bisa berhenti menangis. Seperti anak kecil yang kehilangan permen. Namun ketika dia bersiap untuk menerima kenyataan, dia tiba-tiba melihat surat di tanah. Ternyata Tuhan tidak mengolok-oloknya. Setelah membacanya, dia segera memberitahu putrinya. Ayah akan membawanya kembali. Kamu tinggal di rumah, di padang hijau yang subur. Cleb berkuda seperti terbang ke depan. Tuhan tidak pernah mengecewakannya. Sangat cepat dia menyusul konvoi. Dia terus-menerus memanggil nama Mary. Mary mendengar seseorang memanggilnya. Dia melihat keluar. Ternyata itu orang yang sedang ditunggunya. Dan kali ini di antara mereka tidak ada lagi jarak. Jangan pergi.
Saya ingin Anda tetap bersama kita. Kembalilah padaku. Tolong. Tapi saya tidak punya alasan bagus untuk itu. Silakan tinggal untuk cinta. Aku sangat mencintaimu. Apakah Anda mengatakan yang sebenarnya? Begitu saja keduanya kembali ke rumah bersama. Begitu melihatnya, gadis itu langsung berlari keluar. Akhirnya gadis itu mengucapkan kata-kata yang selalu disimpan di hatinya. Ini sebenarnya hanya sebuah film sederhana dengan detail sederhana. Tidak perlu banyak brainstorming. Anda hanya membutuhkan kedamaian. Nikmati sensasinya. Apa itu cinta? Karena apa itu terlahir? Di dunia ini ada yang mencintai dan dicintai. Meski menghadapi banyak gelombang angin, rangkullah cinta dalam hidup Anda. Karena ketulusan adalah hal yang paling sulit ditemukan di dunia ini. Terima kasih sudah menonton.